Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia di sini mendengarkan sharing dari kami bertiga. Jadi tadi dua rekan saya sudah membagi materinya mengenai budaya positif yang dimulai dari pengertian disiplin positif dan juga tentang keyakinan kelas. Saya akan membawakan materi 5 posisi kontrol. Ya, jadi kita sebagai guru tentu memiliki kontrol ya. Seperti tadi waktu Mem Kiki memberikan games, ya semua kontrol sebenarnya ada pada guru. Nah kita lihat ini sambil saya menjelaskan pasti Bapak Ibu juga menerka-nerka. Kira-kira posisi kontrol apa yang selama ini sudah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Oke, baik. Ya, yang pertama ada posisi kontrol namanya penghukum. Ya, apa yang dilakukan biasanya guru-guru dengan posisi kontrol penghukum? Ya, seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Ya, biasanya guru-guru yang modelnya penghukum menggunakan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Oke, ya sudah ada bapak ibu yang tertawa ya, mungkin biasa menggunakan ya seperti ini ya. Jujur saya juga pernah. Ya, oke ya, baik. Biasanya juga ada yang seperti ini, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, ada yang seperti itu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya gurunya. Ya, oke. Nah, biasanya ini guru penghukum, nada suaranya tinggi. Ya, bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Iya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ya pasti kita bisa membayangkan diri kita, kira-kira nanti kita ada di mana ya, kontrol yang mana. Oke. Kalau misalnya kita sebagai guru yang penghukum, itu kemungkinan nanti siswa kita bisa dendam. Ya, bisa jadi setelah kita berikan hukuman, mungkin mereka kembali ke tempatnya, lalu mungkin dia cala-calai begitu. Dia dendam gitu, ada perasaan dendam karena tidak suka dengan cara kita. Ya, oke baik, itu penghukum tadi Bapak Ibu. Kita lanjut yang kedua. Ya, ada kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, yang seperti apa ini? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah.
Iya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, kata-katanya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus bilang sama kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan hal yang seperti ini? Ada Bapak Ibu yang biasa mengatakan seperti itu? Ya, berarti kontrol yang digunakan adalah pembuat merasa bersalah. Oke. Ketika guru menggunakan kontrol ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, kalau tadi yang penghukum dia nada bicaranya tinggi dan matanya melotot. Kalau pembuat merasa bersalah tidak, dia suaranya biasanya lembut. Ya, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Jadi ya tidak seperti yang tadi ya penghukum itu tinggi nada suaranya, kalau ini tidak. Ya, hasil yang bisa kita dapatkan kalau kita hasil kepada murid ya, kalau kita menggunakan kontrol pembuat merasa bersalah, ya murid tentu pasti akan merasa bersalah karena memang tujuan kita kan ingin membuat dia merasa bersalah, ya, dan murid juga akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadangkala juga sikap ini bisa lebih berbahaya daripada tadi kontrol yang guru penghukum. Ya, karena emosi siswa itu tertahan di dalam dirinya. Ya, karena dia merasa bersalah ya Bapak Ibu. Oke, baik, sudah 2 Bapak Ibu ya. Kita pindah lagi ke 3. Iya, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru, ya, Bapak Ibu tetap harus hati-hati ketika menggunakan posisi kontrol ini. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif, bisa juga negatif. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan cara humor biasanya. Nah, biasanya dengan kata-kata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak. Terus bisa juga ayo ingat, kamu tidak ingat selama ini bantuan Bapak apa saja ke kamu. Ya. Mau sekali diingat-ingat gurunya ini. Oke. Ya, sudah tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, hal negatif yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan kontrol sebagai teman, yaitu ketika guru tidak dapat membantu murid tersebut, pasti siswa akan merasa kecewa. Dan ketika ada apa-apa, pasti hanya guru itu yang diandalkan. Dan mungkin siswa tersebut hanya mau mendengar kepada guru tersebut. Jadi dia ketergantungan. Mungkin dia tidak mau dengar kalau guru lain, cuma guru itu, karena guru itu saja yang dianggap sebagai temannya. Nah, itu ya, itu negatifnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat-lihat di siswa kita, kadang ada yang seperti itu ya. Kalau bukan guru yang ajar, mereka tidak mau dengar kalau kita tegur. Ya, sambung. Siswa kelas 9. Ya. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu. Teman ya, ini tadi kalau nada suaranya tadi penghukum dia keras, kalau yang pembuat merasa bersalah agak lembut. Kalau teman ya, karena kita seperti teman, akrab, bercanda-bercanda seperti itu. Ya, dan banyak humor. Itu tadi ya Bapak Ibu, hasilnya kepada siswa bisa jadi positif maupun negatif. Positifnya ya kita akrab dengan siswa, tapi jangan sampai melampaui batas seperti tadi. Oke, baik. Lanjut yang keempat. Pemantau. Oke, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan aturan-aturan atau konsekuensi. Tadi ini sudah dibahas oleh rekan saya, masalah hukuman dan konsekuensi. Oke, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan diri antara pribadi
dan profesional kita sebagai guru dan siswa. Oke, pertanyaannya biasa yang diajukan kalau kita guru yang kontrolnya sebagai pemantau. Yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau, ya dia pasti lengkap itu catatannya. Apa kesepakatannya yang telah mereka sepakati aturannya, dan mereka juga memantau bagaimana kesepakatan aturan yang telah dibuat, apakah bisa dipatuhi oleh siswa. Oke, kalau pemantau bahasa tubuhnya, nada suaranya datar dan formal. Ya, kalau hasil yang didapatkan kalau kita misalnya memposisikan diri sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika melakukan pelanggaran. Dan guru juga tidak akan menunjukkan emosi berlebihan. Oke, murid tidak, tapi muridnya ini tetap dibuat tidak nyaman karena misalnya ini ada kasus siswanya terlambat mengerjakan tugas, akhirnya konsekuensinya dia harus mengambil waktu istirahatnya. Jadi tetap ada perasaan tidak nyaman karena kita memberikan konsekuensi. Oke, lanjut yang terakhir, manajer. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya inilah posisi kontrol yang diharapkan. Ya, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ya, cara biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke. Ya, baik. Kalau manajer, nada suaranya itu tulus. Ya, tubuhnya tidak kaku juga. Kemudian hasil yang bisa didapatkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita tidak perlu marah, ya, tidak perlu membuang-buang energi ya. Seperti tadi penghukum, pastikan energi kita lebih banyak terbuang karena suara kita tinggi, mata melotot, tambah lagi tangan menunjuk-nunjuk, ya. Tapi kalau manajer ini tidak perlu seperti itu, ya. Dan kita membantu siswa juga tidak akan merasa rendah diri atau merasa bersalah. Jadi sebenarnya posisi yang paling diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Ya, lanjut. Ini materi terakhir, segitiga restitusi. Oke, jadi ini segitiga restitusi mungkin ada yang baru Bapak Ibu lihat. Saya juga baru mengetahui ketika saya mendapatkan materi ini di PGP. Ya, jadi ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses murid untuk menyadari dan memperbaiki kesalahannya dalam rangka mewujudkan sikap disiplin positif dalam dirinya. Jadi restitusi ini kita bentuk seperti segitiga, makanya disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini kita bisa melihat langkah-langkah restitusi yang dapat kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif dalam diri anak. Ya, yang pertama kita lihat di sisi paling bawah, yaitu kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, seperti apakah itu? Kita lihat dulu yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, ini merupakan bagian dasarnya tadi, paling bawah. Jadi ketika misalnya anak-anak, kita kan tadi sudah membahas keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas, setelah itu ketika misalnya siswa ada yang
melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, nah kita panggil anaknya, lalu tidak semerta-merta langsung kita hakimi, tapi kita bisa stabilkan dulu identitasnya. Ya, hal ini bertujuan supaya anak-anak itu bisa menjadi reflektif. Kita bisa gunakan kata-kata, ya, berbuat salah itu apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi misalnya ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggarannya misalnya datang terlambat. Dia datang terlambat datang terlambat. Kemudian kita jangan langsung marahi seperti itu atau berikan hukuman, tapi kita tanyakan dulu apa poin berapa yang kamu langgar dalam keyakinan kelas. Lalu kita tanyakan, oh ya, apa alasannya kamu terlambat? Ya, jadi kita harus mencari tahu dulu, jangan langsung menghakimi siswa tersebut. Ya, oke. Langkah yang kedua, adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kalau di sini kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi masih ingat Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar oleh siswa yang dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi di sini kita bisa cari tahu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama kita bisa gunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata ini, itu anak-anak insya Allah tidak akan merasa tidak langsung merasa terhakimi. Jadi dia mau jujur tentang apa kesalahannya, dan kita juga bisa memberikan dukungan. Ya, lanjut. Ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan sudah kita sudah bahas tentang kesalahannya, di validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas nomor berapa yang dia, misalnya kan ada beberapa keyakinan kelas kita sudah sepakati di kelas. Kita bisa tanyakan yang mana yang telah dia langgar, kemudian kita bisa cari sama-sama apa konsekuensi dari perbuatannya tersebut ketika dia melanggar keyakinan kelas. Contohnya bisa juga kita gunakan kata-kata seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, demikian dari kami, saya menutup materi budaya positif hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bisa berkesan buat Bapak Ibu, dan sama-sama kita laksanakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu-ibu, sama saja Bapak kan masih ada 2 orang. Ibu, terima kasih yang sudah presentasi. Apa yang disampaikan itu sangat berharga, termasuk saya. Masih ada Pak Putra 3. Menyimak dengan baik, dan alhamdulillah karena mereka sudah tahu. Tugas saya pertama adalah memantau ketiga kelas ini untuk tata tertib kelasnya. Yang pertama. Jadi ubah memang itu tata tertib bertiga ki. Keyakinan kelas, Pak. Ya, keyakinan kelas. Bukan itu dulu ya, keyakinan kelas. Yang kedua,